Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini hari Senin dalam acara Renungan Harian. Dan kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu hari ini mari kita nyanyikan sebuah pujian untuk menghantar kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, oh Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, oh Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali hari ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sehari-hari hari ini Tuhan, kami akan diberkati mulai kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Pada waktu kami dengar firman, ada kekuatan yang baru. Bahkan firman-Mu yang membawa kami hidup di dalam kemenangan. Firman-Mu yang kami bisa melihat satu terobosan-terobosan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kembali kita akan membaca di dalam kitab Bilangan pasal 6 ayat 26. Firman Tuhan berkata demikian. Bilangan pasal 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Saudara yang kasih Tuhan, saya tertarik dengan tulisan damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera adalah sebuah keadaan yang dirindukan oleh semua orang. Semua orang, baik wanita, pria, muda, tua, anak-anak, dirindukan oleh setiap orang. Setiap kita yang hidup, apalagi dalam dunia yang saat ini semakin mengerikan, semakin menakutkan, saudara. Kenapa saya katakan semakin menakutkan? Ya, memang seperti ini. Kejahatan demi kejahatan semakin meningkat. Hati nurani sudah tidak bicara lagi karena keegoisan manusia, karena keserakahan manusia. Saudara yang kasih Tuhan, dari dunia bisnis pun demikian, dari dunia pekerjaan demikian, sikat kanan, sikat kiri, hajar kanan, hajar kiri, dan itu tidak menutup kemungkinan di dunia pelayanan juga seperti itu. Yang terkadang membuat kita takut, apalagi sekarang lagi keren-kerennya, yaitu wabah corona. Wabah corona ini yang membuat kita takut, membuat kita kehilangan damai sejahtera. Hidup dalam ketakutan, saudara. Dampak dari corona ini, waduh, sangat mengerikan, saudara. Dan dunia saat ini mulai cemas, dan dunia kesehatan saat ini, Badan Dunia Kesehatan berusaha untuk menciptakan sebuah vaksin yang bisa menghentikan corona. Memang seperti ini keadaan, saudara. Dan dampak dari itu masuk ke dalam hal ekonomi. Saudara yang kasih Tuhan, keadaan dunia saat ini memang seperti itu. Dan saat ini manusia merindukan dan mengharapkan adanya sebuah kedamaian, adanya sebuah ketenangan, adanya sebuah hal yang indah yang membuat manusia tidak mengalami goncangan demi goncangan. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang menciptakan ketenangan dengan berbagai macam cara. Larinya ke dunia malam, minum-minuman, dan lain sebagainya. Tapi hasilnya tidak ada damai sejahtera. Bahkan ada orang yang bunuh diri. Bahkan ada orang Kristen yang bunuh diri. Kenapa, saudara? Karena hatinya kacau. Inilah seperti demikian, saudara. Kalau kita lihat di dalam Bilangan pasal 6 ayat 26 ini, ayat ini merupakan sebuah ucapan berkat. Sebuah ucapan berkat bagi umat Allah ketika Musa dan Harun serta anak-anaknya sebagai dalam doa bagi bangsa Israel, bagi umat Israel. Saudara, ini adalah sebuah doa Musa dan Harun bersama anak-anaknya. Doa buat umat Israel yang dianugerahkan oleh Allah adalah damai sejahtera. Saudara, kalau kita perhatikan kata damai sejahtera, frasanya dalam bahasa asli, frasa dari damai sejahtera bahasa asli Ibrani dikatakan shalom. Shalom itu yang berarti tidak ada kekurangan apa-apa dan mau menerima segala sesuatu yang diperlukan untuk menjadikan hidup ini sungguh benar-benar hidup, termasuk harapan untuk masa depan. Seperti Yeremia 29 ayat yang 11. Aku tahu bahwa rencanamu tidak pernah gagal. Yeremia berkata, Yeremia 29 ayat 11, rancanganku padamu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera yang menjadikan
masa depan penuh harapan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Jadi hari ini kita boleh mengerti istilah kata shalom. Shalom berarti tidak ada kekurangan apa-apa dan menerima segala sesuatu yang diperlukan. Apa yang diperlukan dalam kehidupan ini, saudara, Tuhan sediakan untuk menjadikan hidup ini sungguh-sungguh hidup. Termasuk masa depan kita. Saudara, kalau kita perhatikan dalam pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini, Yesus berjanji akan memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya dan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dia berjanji, saudara, memberikan damai sejahtera. Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang telah kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini ucapan Yesus. Dia berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Saudara, siapapun kita hari ini, bagaimanapun keadaan kita, mungkin mengawali hari ini kita diwarnai dengan kegelisahan. Kita tidak tahu apa yang akan kita perbuat. Mungkin hari ini kita mengalami ketidakpastian dalam hal bisnis. Kita tidak tahu apa yang harus kita tempuh. Saudara, hari ini minta kepada Tuhan supaya Tuhan mencurahkan damai sejahtera dalam hidup kita. Oleh karena itu hari ini saudara, undanglah Yesus masuk ke dalam hatimu dan memerintahkan hidupmu. Tangan Tuhan terbuka untuk kita. Izinkan Tuhan yang berbicara dalam hidup kita. Kasih dan kuasa damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita. Kira firman Tuhan hari ini menjadikan kita tenang. Kita menikmati hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Meskipun dalam suasana, dalam pergumulan. Tapi ketika ada damai sejahtera Tuhan turun atas kita, di situ ada ketenangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk damai sejahteranya yang Kau berikan bagi kami. Oleh karena itu kami percaya ketika ada damai sejahtera turun atas kami, maka di situ kami akan melihat kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam hidup kami. Setiap jemaat Tuhan yang mengikuti acara ini, renungan hari ini Tuhan memberikan kekuatan yang baru, kekuatan yang ekstra. Bahkan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Sebab kami percaya ketika kami mengundang Yesus masuk dalam hidup kami, maka sesuatu akan terjadi. Mukjizat akan dinyatakan, kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kami. Dan kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang lemah diberikan kekuatan dari Tuhan. Yang tidak ada jalan, Tuhan sanggup membuka jalan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kayaknya hari ini kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kami berjalan bersama Tuhan, maka damai sejahtera turun atas kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus Tuhan. Kami berdoa haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas.
tetap semangat, tetap optimis, tetap jaga protokol. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Arahkan hatimu dan kita terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Kasih setia, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.